Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitan Likmatul Hidayah dari SI 4201 dengan NIM 12021846160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yaitu membuat APA. Di sini setiap individu membuat APA dalam Postman yang akan terhubungan dengan temannya dalam satu divisi. Nah, untuk divisi sendiri dalam kelompok saya mengambil divisi warehouse dalam perusahaan Esgotado. Nah, di sini untuk divisinya saya mengambil probis yaitu untuk pemilihan. Di sini untuk codingannya sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai probis saya terlebih dahulu. Untuk probis saya yaitu ada pemilihan di dalam warehouse ataupun gudang. Jadinya setelah barang disimpan dan lain sebagainya, maka di probis saya akan memilih kembali barangnya apakah itu lulus standarisasi atau tidak. Jika semuanya tidak lulus standarisasi, maka akan kami kembalikan lagi kepada divisi procurement, dan jika itu lulus standarisasi, maka akan kami lanjutkan kepada probis yaitu pendistribusian. Selain itu, di sini sebelumnya akan kita mulai untuk membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Laravel. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini tabelnya yaitu create, tabelnya bernama pemilihan. Di sini ada ID, jenis barang, nama barang, kategori barang. Nah, selain itu setelah di-migrate, maka akan muncul di sini untuk database-nya sendiri. Nah, di sini jika kita ingin melihat nama database-nya, yaitu di sini adalah pemilihan EAI. Nah, dapat kita klik untuk pemilihan EAI. Nah, di sini ada pemilihan yang EAI. Nah, di sini pemilihan EAI bahwa tadi yang sudah kita masukkan sudah ke-migrate ke dalam database yang telah kita buat. Selain itu, nah, di sini kan kita harus melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Bagaimana untuk memanggilnya ada di sini untuk perintah-perintahnya. Di sini untuk index, ini untuk get, untuk menampilkan semuanya. Di sini ada create sebagai berikut. Ada juga update, ada juga pun delete yang terakhir. Nah, di sini langsung saja kita ke Postman, karena di sini ada beberapa, coba kita klik yang ini pemilihan. Nah, di sini kan sudah ada beberapa data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Nah, ini adalah Postman. Di sini saya sudah membuat beberapa collection dan sudah membuat beberapa request. Yang pertama untuk get-nya sendiri, pertama jangan lupa di sini kita ubah menjadi get dulu. Lalu bagaimana kita mendapatkan ini untuk linknya? Kita kembali lagi ke dalam Laravel terminal. Lalu kita ketikkan untuk php artisan serve. Baik, kita tunggu. Nah, di sini kan sudah keluar kan untuk HTTP dan lain sebagainya. Ini kita copy paste, lalu kita masukkan ke dalam sini. Nah, untuk ini kan masih umum, masih bingung nih mau manggilnya kemana. Di sini APA karena kita akan memanggil data dari APA-nya sendiri. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya yaitu karena saya membuatnya dalam nama pemilihan, di sini di migration saya juga membuat pemilihan, maka kita akan memanggilnya pemilihan. Nah, ini dia. Coba kita send. Nah, ini dia. Ini adalah data yang sudah terinputkan di database sebelumnya. Ini adalah get. Ini untuk memanggil data-data yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, selain bisa get, kita juga bisa untuk post, yaitu menambahkan datanya. Nah, di sini bisa kita lihat bedanya apa sih untuk postnya sendiri. Di sini jangan lupa kita ganti menjadi post. Nah, selain itu di sini untuk linknya masih tetap sama karena kita akan mengarahnya ke database yang sama. Nah, yang bedanya di sini untuk body, kita klik yang ini. Nah, kita tambahkan beberapa data yang ingin kita tambahkan. Ini kan yang di get kan
ada ID, jenis barang, nama barang, kategori, dan lain sebagainya. Nah, untuk ID sendiri kan sudah otomatis karena di sini kan udah auto increment, berarti ID-nya nanti langsung otomatis ke create. Jadi kita tidak perlu menambahkannya karena sudah otomatis. Ini kita silang. Nah, di sini ada jenis barang, nama barang, dan kategori barang. Semuanya di sini untuk nama barangnya akan saya masukkan untuk tas putih. Nah, di sini ada kategori barangnya yang lulus uji ataupun yang tidak lulus uji. Coba kita masukkan tidak lulus uji, lalu kita send. Nah, di sini terlihat bahwa data berhasil masuk. Bagaimana kita mengeceknya? Kita bisa mengeceknya lewat Postman ataupun mengeceknya lewat database. Coba kita cek melalui database. Nah, di sini sudah masuk yaitu tas putih tidak lulus uji. Di sini sudah ada untuk ID-nya sudah otomatis ya, sudah otomatis masuk. Nah, selain get dan post, kita juga bisa mengupdate datanya. Sebelumnya kita get lagi. Nah, di sini kan di get ada beberapa ID-nya, ada 1, 5, 6, dan lain sebagainya. Semuanya kita ingin mengganti datanya dari ID yang ke-8 nih. Nah, ini dia kita masuk lagi. Untuk linknya sama, namun perbedaannya kita tambahkan yang belakangnya yaitu slash ada angkanya. Maksud dari angka itu sendiri yaitu mengarah kepada ID yang ingin kita tuju. Kita kan ingin mengarah kepada ID yang ke-8, maka kita tulis ke-8. Untuk ID-nya kita hilangkan. Nah, di sini ada jenis barang, nama barang, dan kategori. Di sini nama barangnya mungkin akan saya ganti menjadi tas hitam. Yang tadi awalnya kan tas putih, dan ini yang awalnya tidak lulus uji akan saya ganti menjadi lulus uji. Coba kita send. Nah, di sini data berhasil diupdate. Kita cek kembali di database apakah sudah terupdate. Nah, di sini sudah terupdate. Lalu, selain update, kita juga bisa mendelete untuk datanya yang telah kita inputkan sebelumnya. Caranya mudah, semuanya kita get lagi ya. Ini kan sudah sudah terupdate tadi. Semuanya kita ingin menghapus untuk data yang ini, untuk ID ke-8. Makanya di sini linknya sama saja, namun belakangnya kita ganti 8. Nah, untuk body-nya tidak usah diisi. Hanya seperti ini, maka kita send. Nah, di sini data berhasil dihapus. Untuk pengeceknya, kita kembali lagi di database. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa datanya sudah terhapus. Nah, ini adalah CRUD menggunakan Postman, yaitu menggunakan data APA. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ataupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.